Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 27 September. Hari ini kita akan membahas riwayat sepasang suami istri kudus bernama Santo Elzear dari Sabran dan Beata Delfina dari Glandèves. Sebelumnya, monggo di-share dulu supaya semakin banyak orang bisa hidup semakin kudus dengan meneladani teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Cerita bermula tahun 1285. Lahirlah seorang bernama Elzear di Kastil Saint Jean de Robians, Prancis Selatan. Ia dididik dan tumbuh dalam keluarga bangsawan yang tinggal di Prancis Selatan. Ayahnya adalah seorang pangeran Ariano dari kerajaan Napoli, dan ibunya adalah wanita Katolik yang saleh, juga murah hati dan peduli kepada orang miskin. Singkat cerita, setelah dewasa, seperti yang kita tahu ya, zaman dulu itu perjodohan masih hal yang sangat lazim. Nah, Elzear ini ternyata juga dijodohkan oleh Raja Charles II dengan seorang wanita bernama Delfina. Delfina adalah seorang putri tunggal dari seorang pangeran di Glandèves. Nah, tapi karena kedua orang tuanya meninggal di umurnya yang ke-7, jadinya Delfina tinggal di biara susteran Fransiskan. Mendengar tentang perjodohan ini, Delfina kaget dan bingung guys. Apa yang harus dia lakukan? Karena hidupnya dalam biara membuatnya ingin membaktikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu dia udah mengucapkan kaul kemurnian seumur hidupnya kepada Tuhan. Nah masalahnya kalau kita hidup dalam perkawinan, itu pasti hampir nggak bisa murni kan ya. Delfina takut banget guys melanggar sumpah setianya kepada Tuhan. Akhirnya dia berdoa mohon pertolongan Tuhan lewat Bunda Maria. Ajaibnya Bunda kemudian menampakkan diri dan menenangkannya. Delfina merasakan panggilan hatinya tetap maju untuk menikah dengan Elzear. Eits, tunggu dulu, jangan bingung dulu ya guys, karena cerita menariknya ada di sini. Di malam pernikahan mereka, Delfina mengatakan pada Elzear kalau dia udah mengucapkan kaul kemurnian di hadapan Tuhan untuk seumur hidup. Ternyata keduanya yang mungkin awalnya canggung, gak pernah ketemu, kok tiba-tiba menikah, akhirnya mulai bertukar pikiran. Elzear sendiri juga menceritakan kalau dulu sebenarnya dia juga ingin menjadi biarawan. Pembicaraan yang panjang ini lalu berujung pada keputusan keduanya untuk saling menjaga kemurnian satu sama lain. Elzear sendiri membuat nazar untuk melindungi keperawanan istrinya. Mungkin Elzear terinspirasi ya sama Santo Yusuf yang dulu udah terlebih dahulu menjaga dan melindungi keperawanan Bunda Maria. Lebih kerennya lagi, mereka juga bergabung loh menjadi anggota Ordo Ketiga Fransiskan. Oh ya, jangan bingung ya guys. Ordo Ketiga Fransiskan ini emang untuk orang-orang awam yang ingin hidup dengan cara hidup Fransiskan. Jadi bukan orang-orang yang hidup di biara gitu guys. Saat berumur 23 tahun, Elzear menjadi seorang penguasa di kotanya, menggantikan posisi ayahnya yang waktu itu telah meninggal dunia. Di saat banyak orang yang mendapat kekuasaan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri, Elzear justru sebaliknya. Menjadi seorang penguasa ternyata menjadi titik lompatan dia untuk berbuat kasih lebih banyak lagi. Elzear mengikuti jejak ibunya yang berbelas kasih kepada orang-orang miskin. Setiap harinya ada 12 orang fakir miskin selalu mendapat giliran untuk makan malam bersamanya dan para bangsawan lainnya. Nah, selain kesejahteraan duniawi, program kerja Elzear yang lain yaitu kesejahteraan rohani rakyatnya. Ia dengan cermat mengusahakan agar hukum gereja atau hukum kasih dapat diterapkan di wilayahnya. Salah satu caranya ya dengan memberikan diri sendiri sebagai contoh guys. Nah kita tahu kan ya, sebaik-baiknya orang pasti juga bakal ada yang nyinyirin. Gak terkecuali juga Elzear. Uniknya, caranya menanggapi orang-orang yang nyinyirinnya bisa dibilang sangat bijaksana, penuh kasih dan patut dicontoh guys. Dia gak pernah baper saat dikata-katain, bahkan dia berkata, hal-hal yang lebih buruk telah dikatakan orang kepada Kristus. Di sisi lain, Delfina ternyata juga gak kalah guys dalam berbuat kasih. Derajat sosialnya yang jauh lebih tinggi dari orang-orang biasa, justru ia pergunakan untuk memperlakukan para pelayan istananya, bahkan para fakir miskin dengan penuh hormat. Delfina memperlakukan mereka semua seperti anak sendiri, dan ini membuatnya sangat dicintai oleh rakyatnya. Cerita berlanjut ketika Elzear mengunjungi Italia dalam kedudukannya sebagai Pangeran Ariano dari kerajaan Napoli. Nah, sebenarnya ini mirip kayak pulang kampung gitu guys. Jadi Elzear ini hidup di Prancis, tapi sebenarnya dia keturunan keluarga kerajaan di Napoli, Italia. Dan ternyata para warga Italia nggak semua mau menerimanya yang punya kekuasaan di Prancis. Dan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Sebenarnya dia udah banyak dapat saran atau bisikan supaya udah itu pembangkang-pembangkang ditumpas aja, hilangin aja lah. Tapi dia nggak pernah setuju guys.
Dia lebih memilih melakukan pendekatan kasih ke orang-orang yang gak suka sama dia. Dia gak banyak ngomong hal yang gak penting, cukup kerja dan memberi pelayanan kepada orang-orang sakit dan gak lupa juga untuk selalu misa. Elzear menganggap pelayanannya kepada orang sakit adalah pelayanannya kepada Kristus sendiri. Dan ternyata selama 4 tahun berproses, akhirnya Elzear berhasil memenangkan hati mereka. Karena kesalehannya ini, Tuhan juga mengaruniakannya beberapa karunia untuk menyembuhkan orang kusta. Dia juga menyembuhkan anak baptisnya, Guillaume de Grimoire, dan menubuatkan bahwa kelak ia akan memimpin gereja. Dan benar aja guys, anak baptisnya ini kelak menjadi Beato Paus Urbanus ke-5 yang menjabat mulai 28 September 1362. Berlanjut ke tahun 1323, Elzear diutus ke istana Paria untuk urusan kenegaraan. Sayangnya ia jatuh sakit saat dinas tersebut. Gak bisa dibayangkan guys oleh Delfina karena ternyata itu merupakan perjalanan dinas terakhir dari suaminya. Elzear kemudian meninggal di Paris tanggal 27 September 1323. Mendengar kabar duka ini, Delfina pastinya sedih ya guys. Tapi dia nggak berlarut-larut dalam kesedihannya. Dia lalu berdoa, "Ya Tuhanku dan Allahku, kehendak suci mula yang hendaknya terjadi." Dan mulai dari sini, dia memiliki panggilan lagi dari dalam hatinya untuk bergerak ke kesempurnaan dengan melepas semua harta benda duniawinya dan mulai berkaul kemiskinan. Delfina kemudian menghabiskan sisa hidupnya di istana Ratu Eleonora dari Sisilia sebagai kepala urusan rumah tangga istana dan tutup usia tahun 1358. 11 tahun kemudian, Elzear, suaminya, dinyatakan kudus oleh anak baptisnya sendiri, Beato Paus Urbanus ke-5 pada tahun 1369, sedangkan Delfina dibeatifikasi oleh Paus Innocentius ke-12 tahun 1694. Nah teman-teman, dari kedua pasangan suami istri kudus ini kita bisa belajar untuk mengutamakan kasih guys, terutama dalam komunikasi hidup perkawinan. Terkadang banyak perkawinan yang gugur karena suami dan istri memikirkan diri mereka masing-masing. Oh, kita berpisah demi kebaikan bersama kok. Padahal sebenarnya berpisah karena keinginan hati dan kepentingan diri sendiri nggak terpenuhi guys. Alasannya aja demi kebaikan, tapi lupa untuk menghormati Tuhan yang menyatukan dirinya dengan teman hidupnya. Nah, oleh karena itu, semoga setiap pasangan suami dan istri yang mendengarkan kisah Santo Elzear dan Beata Delfina ini bisa hidup lebih memberikan diri untuk pasangannya ya, sama seperti Kristus memberikan diri untuk gerejanya. Oke teman-teman, itulah riwayat hidup dari Santo Elzear dan Beata Delfina. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!